Suami terakhir. Bab 6341 Bab 6345 Bab 6341 Kamu. Drake menatap Daryl dengan cermat, wajahnya penuh keheranan, dan ada ledakan rasa sakit di tubuhnya, dan dia hampir pingsan. Kuat, terlalu kuat. Pada saat ini, Drake dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Daryl di depannya seperti lautan luas, tak terduga. Pada saat yang sama, tidak jauh, Alicia juga gemetar, menatap Daryl dengan ngeri, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan yang menakutkan untuk bisa menamparkan Drake. Untuk sementara, halaman kecil itu sunyi, bahkan jika sebuah jarum dijatuhkan, itu bisa terdengar dengan jelas. Daryl tampak acuh tak acuh, tidak melihat mereka berdua, menepuk debu di tubuhnya, dan kemudian berbalik dan berjalan keluar dari halaman kecil. Sekarang kompetisi bunga matahari telah dimulai, saatnya untuk terjun ke dunia rahasia. Melihat Daryl pergi, Drake dan Alicia saling memandang dengan ekspresi yang rumit. Sebagai orang biasa, orang ini bersembunyi di gerbang terang bulan, dan pasti ada beberapa rahasia tersembunyi. Detik berikutnya, Drake adalah yang pertama bereaksi. Cepat, buru-buru membuka titik akupuntur. Setelah berbicara, dia mendesak kekuatannya dan mencoba fokus untuk membuka titik akupuntur. Alicia menanggapi dan buru-buru menggunakan kekuatannya. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa teknik akupuntur Daryl sangat unik, keduanya mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil, mereka masih tidak dapat bergerak. Anda harus tahu bahwa metode budidaya benua 9 daratan benar-benar berbeda dari benua Tianxin, dan teknik akupuntur Daryl unik, dan keduanya secara alami tidak dapat menyelesaikannya. Di sisi lain, Daryl berjalan keluar dari halaman kecil dan diam-diam memasuki area terlarang di gunung belakang. Karena hari ini adalah kompetisi bunga matahari, ini sangat penting. Untuk mencegah orang luar menerobos, seluruh gerbang terang bulan telah diperkuat dan patroli telah diperkuat. Dalam hal ini, bagian dalam altar utama kosong. Oleh karena itu, dalam perjalanan Daryl untuk pergi ke daerah terlarang di gunung belakang, dia hampir tidak bertemu dengan murid yang berpatroli, dan itu mulus dan tidak terhalang. Saat mendekati pintu masuk ke alam rahasia, Daryl tercengang saat melihat pemandangan di depannya, dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat bahwa pintu masuk ke alam rahasia penuh dengan murid, dan ada ribuan orang yang padat, kecuali mereka yang berpatroli di pinggiran, hampir semua murid berkumpul di sini. Di antara murid-murid ini, beberapa sangat bersemangat, sementara yang lain mengerutkan kening, tidak dapat menyembunyikan kecemasan dan kerumitan mereka. Mata semua murid tertuju pada pintu masuk alam rahasia, menunggu hasil kompetisi. Brengsek. Ini tidak mudah dilakukan. Melihat ini, Daryl diam-diam mengerutkan kening. Begitu banyak orang menatap pintu masuk, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang, apalagi seorang manusia. Jika Anda ingin masuk diam-diam tanpa ketahuan, saya khawatir itu agak sulit. Sejujurnya, dengan kekuatan Daryl, mudah untuk menerobos secara paksa, tapi dia masih menahan diri. Karena dia tidak tahu situasi di alam rahasia, jadi dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Bagaimana cara untuk mengalihkan perhatian murid-murid ini? Untuk sesaat, pikiran Daryl dengan cepat berubah, tetapi setelah berpikir sebentar, tidak ada solusi yang cocok. Akhirnya, dia melihat ada loteng yang jaraknya lebih dari 10 meter dari pintu masuk, dan matanya tiba-tiba berbinar. Mengerti. Pada saat ini, Daryl segera memikirkan Drake dan Alicia. Keduanya lebih membenci dari yang lain. Lebih baik menggunakannya untuk mengalihkan perhatian murid-murid ini. Setelah mengambil keputusan, Daryl kembali ke halaman tanpa ragu-ragu. Saat ini, di halaman kecil, kakak senior. Setelah beberapa kali gagal untuk memecahkan titik akupuntur, Alicia sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Metode akupuntur orang ini agak aneh. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana dengan Anda? Mendengar pertanyaan itu, wajah Drake memerah,
dan dia tidak bisa mengatakan rasa malu pada saat itu, dia ragu-ragu. Adik perempuan, jangan khawatir. Saya sedang memecahkannya. Saya sedang memecahkannya. Brengsek. Saya telah bersama adik perempuan saya beberapa kali dalam 2 hari terakhir dan dipermalukan di depannya. Tidak, kali ini saya harus mendapatkan wajah kembali. Suara itu jatuh, Drake memaksakan kekuatan tubuhnya lagi, siap untuk menembus titik akupuntur. Hahaha. Namun, pada saat ini, suara mengejek Daryl datang dari pintu. Kalian berdua tidak perlu menyia-nyiakan usaha kalian. Teknik akupuntur saya sangat istimewa, dan Anda tidak dapat menyelesaikannya seumur hidup Anda. Ketika dia mengatakan ini, Daryl berjalan perlahan, ekspresinya acuh tak acuh, tapi ada sedikit ejekan dan godaan di matanya. Bab 6342. Kamu. Melihat dia pergi dan kembali, tubuh halus Alicia tidak bisa berhenti gemetar, dan dia berkata dengan kaget. Siapa kamu? Apa tujuanmu bersembunyi di gerbang terang bulan kami? Pada saat yang sama, Drake juga mengunci Daryl dengan erat, matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Daryl tersenyum ringan. Apakah ingatanmu sangat buruk? Saya mengatakannya sebelumnya bahwa saya datang ke sini untuk menyembuhkan luka saya, dan Anda telah mengalami masalah dengan saya. Setelah mengatakan itu, Daryl berjalan perlahan dan memeluk pinggang Alicia. Kemudian, dia pergi ke arah Drake, meraih kerahnya dan mengangkatnya. Kamu. Sekarang Alicia benar-benar panik, dan suaranya bergetar. Apa yang akan kamu lakukan? Pada saat yang sama, Drake juga berteriak. Aku memberitahumu. Jika ada sesuatu yang salah di antara kami berdua, gerbang terang bulan tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam hatinya, meskipun Daryl kuat, tidak mungkin untuk bersaing dengan seluruh gerbang terang bulan. Hahaha. Melihat penampilan gugup mereka, Daryl terkekeh dan berkata perlahan. Jangan panik, aku tidak akan membunuhmu. Adapun apa yang harus dilakukan, kamu akan tahu nanti. Ketika kata-kata itu jatuh, Daryl menutup lubang bodoh dari keduanya dan membawa mereka ke area terlarang di gunung belakang. Ribuan murid yang berkumpul di pintu masuk semuanya terfokus pada pintu masuk, dan mereka tidak menemukan mereka bertiga sama sekali. Segera, Daryl memasuki paviliun dengan mereka berdua. Di lantai 2, Daryl melemparkan mereka berdua ke lantai, mengeluarkan ramuan dari tubuhnya, dan meremas mulut Drake ke dalamnya. Setelah memasukkan pil obat, Daryl mengangkat tangannya untuk melepaskan titik bodoh dari keduanya. Kecepatan Daryl sangat cepat, dan Drake tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat itu, dia menggelengkan lehernya dan menelan pil obat secara langsung. Kamu. Pada saat ini, Drake sangat ketakutan dan bertanya pada Daryl. Apa yang kamu berikan untukku makan? Alicia di sebelahnya juga memperhatikan Daryl dengan cermat, hatinya merasa tak terkatakan. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga tindakannya tidak dapat diprediksi. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Menghadapi pertanyaan Drake, Daryl menghela nafas dalam-dalam, tidak menjawab, tetapi berkata sambil tersenyum. Anda adalah kecantikan orang dewasa. Saya bisa melihatnya kemarin bahwa Anda sangat menyukai Alicia ini, jadi saya akan memberikan Anda peluang bagus sekarang. Tunggu sebentar untuk tampil baik, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi ambil langkah pertama. Kata terakhir jatuh, Daryl tersenyum dan turun dengan cepat. Apa yang diberikan Daryl kepadanya adalah pil patah hati. Seperti namanya, setelah meminumnya, dia akan kehilangan akal sehatnya dan melakukan segala macam hal gila. Ramuan ini disempurnakan oleh Daryl ketika dia bosan. Dia telah kendur dan tidak pernah menggunakannya pada siapapun. Saat ini, dia ingin menggunakan mereka berdua untuk menarik perhatian para murid di luar, jadi dia memutuskan untuk mengambil untuknya. Hahaha. Segera, Daryl berjalan keluar dari paviliun dan menemukan tempat tersembunyi di dekatnya, dan bersembunyi dengan senyum di wajahnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Pada saat ini, di paviliun, Drake melihat Daryl pergi, merasa sangat gugup.
Terutama Drake, memikirkan apa yang Daryl katakan sebelum dia pergi. Dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Dia bilang dia ingin aku tampil. Tapi apa hubungan antara kinerja dan minum pil? Pada saat yang sama, Alicia menatap Drake dengan cermat, merasa sangat gelisah. Beberapa detik kemudian, Alicia menjadi tenang dan berkata dengan hati-hati. Kakak senior, Anda minum pil obat, apakah ada yang salah? Dari ekspresi Daryl barusan, Alicia menyadari bahwa apa yang dia berikan kepada Drake bukanlah racun, tapi lebih menakutkan daripada racun. Drake menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan diri, dan menghibur. Adik perempuan, jangan panik. Aku baik-baik saja. Anak itu pasti menakuti kita, aku. Baru setengah jalan, kepala Drake tiba-tiba berdengung, wajahnya memerah, dan matanya menjadi aneh. Ya, itu adalah reaksi pil patah hati. Apa yang telah terjadi? Melihat perubahan di wajah Drake, Alicia menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata. Kakak senior, wajahmu terlihat sangat menakutkan. Kamu, ada apa denganmu? Namun, pada saat ini, Drake tidak bisa mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Wajahnya merah dan dia terlihat sangat menakutkan. Bab 6343. Saudari. Detik berikutnya, pil patah hati Drake pecah sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat gila. Dia menatap Alicia dengan cermat, dan berteriak dengan marah. Adik perempuan, kamu sangat cantik, aku sangat menyukaimu. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Drake panik, seolah-olah dia telah dihantam oleh kejahatan. Melihatnya seperti ini, Alicia cukup ketakutan, dan pada saat yang sama wajahnya langsung memerah karena kata-katanya. Tentu saja, dia tahu bahwa Drake selalu menyukainya, tapi terlalu memalukan untuk mengatakan ini sekarang. Lebih penting lagi, di luar loteng, semua murid altar utama berkumpul di sana, akan memalukan untuk didengar. Memikirkan dirinya sendiri, Alicia berkata kepada Drake. Kakak senior, tetap terjaga. Berhenti bicara omong kosong. Namun, pada saat ini, Drake telah kehilangan akal sehatnya, benar-benar lupa di mana dia berada, menatap Liu Yulei dengan obsesif, dan terus berteriak. Adik junior yang baik, tahukah kamu bahwa ketika saya pertama kali melihatmu, saya pikir kamu akan menjadi perempuanku. Kamu tahu, saat aku melihatmu telanjang kemarin, darahku mendidih. Aku sangat ingin menghabiskan malam bersamamu. Melihatnya berbicara lebih dan lebih terang-terangan, Alicia malu dan marah. Kamu gila, tutup mulutmu. Saat berbicara, Alicia ingin bangun dan pergi, tetapi titik akupuntur bisu dilepaskan, tetapi titik akupuntur di tubuhnya tidak dilepaskan, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan Drake kehilangan akal sehatnya dan menjadi semakin gila. Adik perempuan, jadilah wanitaku. Aku ingin kamu memberiku seorang putra yang gemuk. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, aku akan mencintaimu selama sisa hidupku. Biarkan aku memberitahumu. Tuanku bertekad untuk memenangkan kompetisi bunga matahari ini, dan dia pasti akan menjadi master sekte pada waktu itu. Setelah 100 tahun, saya akan menjadi master sekte, dan kamu akan menjadi nyonya master sekte. Semakin banyak Drake berkata, semakin bersemangat dia. Karena efek dari pil patah hati, dia mengatakan semua yang ada di dalam hatinya. Hahaha. Mendengar ini, Daryl, yang bersembunyi di luar, tidak bisa menahan tawa. Drake ini cukup ambisius, dan sebenarnya ingin menjadi pemilik pintu. Karena suara Drake keras, semua murid yang berkumpul di pintu masuk alam rahasia mau tak mau mengalihkan pandangan mereka ke pavilion. Siapa di sana untuk menjadi begitu belak-belakan? Kamu tidak terlalu pemalu, kamu berani bertemu secara pribadi di tempat seperti ini. Masuk dan lihatlah. Di bawah keraguan, semua orang bergegas ke pavilion. Pada saat ini, mendengar langkah kaki datang dari bawah, Alicia ingin menangis dan ingin mati. Dia dan Drake berada di tempat yang tersembunyi,
dan mereka mengucapkan kata-kata terang-terangan seperti itu. Sulit untuk tidak disalahpahami oleh orang lain. Pada saat ini, Drake masih dalam hiruk-pikuk dan terus mengungkapkan kekagumannya pada Alessia. Astaga! Segera, banyak murid bergegas ke lantai 2, dan mereka semua tercengang ketika melihat pemandangan di depan mereka. Ini, kakak senior Drake, dan kakak senior Alessia. Akhirnya, seorang murid bereaksi dan bertanya kepada Alessia. Kakak senior, kamu. Pada saat ini, Alessia hampir ingin menangis tanpa air mata. Dia gila, kalian harus menjatuhkannya. Dilihat oleh banyak orang, sungguh memalukan hari ini. Gila. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada Drake, hanya untuk melihat wajahnya memerah, matanya penuh kegilaan, dan mulutnya mengoceh dan mengucapkan kata-kata yang tak tertahankan. Mengapa Drake begitu marah? Beberapa detik kemudian, seorang murid tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Drake, kamu sangat berani. Kamu berani menyandera sesama siswa. Cepat dan bawa turun bajingan ini. Kata-kata itu jatuh, dan banyak murid bergegas ke Drake, dan mereka akan mengikatnya. Namun, pada saat ini, beberapa murid yang memiliki hubungan baik dengan Drake segera keluar untuk menghentikannya dan berteriak. Kamu gila. Kakak senior Drake dijebak pada pandangan pertama. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memicu pertikaian di sekte yang sama? Kembali, semua kembali. Selama lebih dari setahun, karena Master Sekte telah terperangkap di alam rahasia, dan hidup dan matinya tidak diketahui, 9 tetua telah bertarung secara terbuka dan diam-diam, menyebabkan murid-murid berikut dibagi menjadi beberapa faksi, seringkali bertarung tanpa henti. Pada saat ini, Drake, yang kehilangan akal sehatnya, menjadi sumbu kontradiksi. Drake melanggar aturan dan harus ditangkap dan diinterogasi dengan kejam. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melindunginya? Bab 6344. Brengsek, sialan. Jika kamu ingin mencari sesuatu, katakan saja secara langsung, dan jangan bertele-tele. Oke, kalau begitu jangan bicara omong kosong. Ayo bertarung. Segera, kedua belah pihak menjadi semakin buntu, dan pada akhirnya, mereka bertarung dengan sengit dan saling bertarung. Bam, bam, bam. Untuk sementara, suara perkelahian dan omelan tak henti-hentinya, dan seluruh paviliun dalam kekacauan. Pada awalnya, hanya 2 kelompok murid yang saling bertarung, tetapi pada akhirnya, semua murid yang berkumpul di pintu masuk juga tertarik, dan secara bertahap membentuk huru-hara skala besar. Hahaha. Mendengar suara pertempuran, Daryl dalam suasana hati yang baik, dan ketika orang-orang tidak memperhatikan, dia bergegas ke alam rahasia. Di sisi lain, benua 9 daratan. Cheers mengikuti Lu Dongbin, dan setelah bepergian selama beberapa hari, mereka kembali ke gerbang gunung Sekte Saint Suci bersama. Pada saat ini, Cheers berdiri di kaki gerbang gunung, melihat kompleks bangunan yang tersembunyi di awan dan kabut di puncak gunung, wajahnya yang halus sangat tenang. Tampaknya menjadi pilihan yang baik untuk tinggal di tanah yang diberkati ini untuk seumur hidup. Ayo pergi. Lu Dongbin menyapa dan perlahan berjalan di jalan gunung. Cheers merespons dan dengan cepat mengikuti. Ketika mereka tiba di lapangan gerbang gunung, mereka melihat orang-orang dari Sekte Saint Suci, sudah menunggu di sana, semua dengan ekspresi hormat. Selamat datang kembali ke gunung. Semua orang membuka mulut mereka bersamaan, dan pada saat yang sama, mereka memandang Cheers dengan rasa ingin tahu. Tuan selalu sendirian, mengapa dia kembali dengan seorang wanita kali ini? Apalagi wanita ini sangat cantik, seperti peri yang turun ke bumi. Melihat mata semua orang, wajah Cheers menjadi sedikit merah, sedikit malu. Hahaha. Melihat ini, Lu Dongbin tersenyum sedikit, melihat sekeliling penonton dan berkata, semua orang, jangan menebak. Dia adalah murid baru saya, Cheers Newman, dan akan tinggal di Sekte Saint Suci di masa depan, dan Anda harus merawatnya. Ya, Tuan Shenzhen. Suara itu jatuh,
dan semua orang yang hadir mengangguk setuju. Pada saat yang sama, menatap mata Cheers, mereka juga sangat hormat dan sopan. Anda harus tahu bahwa posisi Lu Dongbin di Sekte Sein Suci terpisah, dan murid-muridnya secara alami luar biasa. Pada saat ini, Cheers maju selangkah dan memberi hormat kepada orang banyak. Cheers bertemu dengan kalian semua. Kerumunan dengan cepat membalas. Hahaha. Pada saat ini, ada ledakan tawa dari dasar gunung, dan kemudian, dua sosok datang dengan cepat. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mereka semua mendesak sosok mereka untuk mengelilingi mereka, dan mereka berteriak dengan marah. Berhenti. Siapa yang berani melanggar Sekte Sein Suci? Apakah kamu tidak akan menangkapnya dengan cepat? Sekte Sein Suci adalah sekte Tao yang terkenal di dunia, dikagumi oleh dunia, sangat sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Tapi melihat penampilan orang yang datang, semua orang di Sekte Sein Suci tercengang. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bijaksana dan bergaya, dengan temperamen yang luar biasa. Wajah wanita itu halus dan lekuk tubuhnya menawan. Dibandingkan dengan Cheers, mereka hampir berbeda. Apalagi, wanita itu menggendong seorang anak kulit putih gemuk di lengannya. Ya, itu adalah Zubaji dan Gonggong yang datang. Hahaha. Dikelilingi oleh kerumunan, Zubaji tidak panik sama sekali, tetapi menertawakan Lu Dongbin dan berkata, Shenzhen Chunyang, saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Ketika Zubaji adalah seorang jenderal di bawah Hou Yi, dia telah berurusan dengan Lu Dongbin, dan dia dianggap sebagai seorang kenalan lama. Adapun Gonggong, dia tidak asing dengan Lu Dongbin. Hahaha. Melihat itu mereka, Lu Dongbin juga menunjukkan senyum. Ternyata kalian berdua. Dengan mengatakan itu, Lu Dongbin melambai pada semua orang di sekitarnya. Semuanya, mundur. Ya, Tuan Shenzhen. Mendengar perintah itu, semua orang dengan cepat minggir. Pada saat ini, Lu Dongbin perlahan pergi menemuinya, dengan tatapan aneh di matanya. Mengapa kalian berdua datang ke Sekte Sein Suci bersama? Dan anak ini? Saat bertanya, wajah Lu Dongbin sangat rumit. Karena keduanya terkenal selama ribuan tahun, Lu Dongbin secara alami tahu bahwa Zubaji dan Gonggong selalu berselisih, dan selama mereka bertemu, pasti akan ada pertempuran sengit. Tapi sekarang kedua belah pihak hidup berdampingan secara damai, itu harus membuat orang bertanya-tanya. Ini. Menghadapi pertanyaan itu, Zubaji menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Ini, Shenzhen tidak tahu sesuatu. Ini cerita yang panjang. Bab 6345. Setelah itu, Zubaji datang dan memberitahu Lu Dongbin masalah itu dengan suara rendah. Dia adalah orang dengan wajah yang baik. Saat ini, ada begitu banyak orang dari Sekte Sein Suci di sekitarnya. Hahaha. Mengetahui situasinya, Lu Dongbin tidak bisa menahan tawa. Ini adalah kehendak Tuhan bahwa kalian berdua dapat melepaskan masa lalu dan menikah. Selamat, hahaha. Tertawa keras, Lu Dongbin mengangguk pada Gonggong. Gonggong tersenyum ringan. Sangat baik. Hah. Saat dia berbicara, Zubaji melihat Cheers di antara kerumunan, matanya berbinar, dan dia berjalan sambil tersenyum. Oh. Saya tidak berharap kecantikan Cheers ada di sini juga, ini benar-benar takdir untuk bertemu satu sama lain. Zubaji bernafsu, dan bahkan jika dia dikontrol secara ketat oleh Gonggong selama periode ini, dia masih tidak bisa mengubah temperamennya. Pada saat ini, Zubaji berkata, dan bahkan melihat ke atas dan ke bawah Cheers. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, Cheers bahkan lebih menawan. Tepat sebelum dia selesai berbicara, Gonggong di belakangnya terbatuk beberapa kali. Mendengar suara batuk, Zubaji bergidik, dan buru-buru kembali ke Gonggong, meremas senyum dan menjelaskan. Jangan salah paham. Istriku, jika kamu bertemu seorang kenalan, bukankah kamu seharusnya menyapa?
Sifatmu masih tidak berubah. Gonggong menggigit bibirnya dengan erat dan berbisik. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku katakan, selama aku di sini sepanjang hari, jangan berpikir kamu bisa menarik perhatiannya. Jika tidak, aku ingin kamu terlihat baik. Kalimat terakhir jatuh, Gonggong mencubit pinggang Zubaji dengan keras. Ketika rasa sakit itu datang, Zubaji tidak bisa menahan napas, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitar, sulit untuk berteriak, jadi dia hanya bisa menahannya. Melihat adegan ini, Cheers tidak bisa menahan tawa, mengerutkan bibirnya dan tertawa, tersenyum seperti bunga, sangat menawan. Zubaji tertegun lagi, tetapi dengan Gonggong di sisinya, dia tidak lagi berani mendekati Cheers. Kalian berdua. Pada saat ini, Lu Dongbin tertawa, memandang Zubaji dan berkata, kalian berdua telah datang ke sekte suciku dari ribuan mil jauhnya. Seharusnya tidak sesederhana mengenang masa lalu. Saat berbicara, Lu Dongbin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat anak di lengan Gonggong. Sebagai orang pertama di sekte Taoisme, Lu Dongbin tahu anak itu luar biasa pada pandangan pertama. Dia jelas merasa ada fluktuasi kekuatan yang aneh di tubuh anak itu. Dan kekuatan ini tidak hanya kuat, tetapi juga baik dan jahat. Zubaji menghela nafas dan tersenyum pahit. Tuan Shenzhen, kami benar-benar ada sesuatu untuk pergi ke Istana Tiga Harta Karun. Anak saya baik dalam segala hal, tetapi kepribadiannya terlalu kejam. Dalam beberapa menit berikutnya, Zubaji menjelaskan secara rinci bagaimana anak itu menyemburkan api dan membakar pavilion. Apa? Mendengar apa yang terjadi, apakah itu Lu Dongbin, atau murid sekte Saint Suci di sekitarnya, mereka semua diam-diam terkejut, menatap anak-anak satu persatu, mata mereka dipenuhi dengan luar biasa. Bayi yang baru berumur 1 bulan bisa menyemburkan api. Cukup tak terbayangkan. Pada saat ini, Zubaji memandang Lu Dongbin dengan wajah yang tulus. Sungguh, anak ini memiliki kepribadian yang kejam dan memiliki kekuatan aneh di tubuhnya. Untuk mencegahnya tersesat di masa depan, aku ingin dia untuk menyembahmu. Saat mengatakan ini, Zubaji membungkuk dalam-dalam dengan keseriusan langka di wajahnya. Mendengar ini, Lu Dongbin menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, saya tidak terburu-buru untuk menerima murid saat ini. Saya akan melihat dulu apakah anak ini terkait dengan sekte Tao. Dengan mengatakan itu, Lu Dongbin menyapa Zubaji dan Gonggong untuk memasuki aula, dan kemudian memerintahkan seseorang untuk mengambilkan futon, menunjukkan bahwa anak itu harus diletakkan di atas futon. Pada saat ini, anak itu sedang duduk di futon, melihat sekeliling, seolah-olah dia sangat tahan terhadap lingkungan yang tidak dikenalnya ini, dan dia terus menangis. Lu Dongbin tersenyum, mendekat perlahan, dan berkata kepada anak itu dengan hangat. Tenanglah, sayang, jangan menangis. Dia mengeluarkan botol giok, mencelupkan anyaman dengan air, dan dengan lembut menaburkannya pada anak itu. Ini adalah upacara masuknya Taoisme, yang disebut pemurnian. Anak itu tampaknya lebih tahan terhadap upacara ini. Pada saat itu, wajahnya memerah, dan dia menatap Lu Dongbin, matanya berkedip-kedip dengan ganas. Oh! Melihat anaknya seperti ini, Zubaji dan Gonggong sama-sama mengubah ekspresi mereka, dan menyadari ada sesuatu yang salah.